Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran tematik. Kali ini di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anakku. Kali ini di pembelajaran 4 ada pemetaan kompetensi dasar bahasa Indonesia dan PPKN. Ini masih tentang, untuk bahasa Indonesia ini masih tentang teks eksplanasi. Dan untuk PPKN tentang menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab. Ya, bisa kalian baca di sini ya untuk KD-nya. Baik, kita lanjut kemudian ke tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran di pembelajaran 4 ini yaitu 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Kemudian 2. Setelah membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan sistematis. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Itulah tujuan pembelajaran di pembelajaran 4 ini. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Ya, ini lampu pijar ya. Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Ayo membaca. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Wah, gelap guli kita ya. Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald laris terjual. Luar biasa ya, ini Thomas Alva Edison ini ya. Selanjutnya, ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Luar biasa ya. Setelah kita membaca teks tersebut, identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tulislah informasinya pada grafik berikut. Ya, tadi ada 4 paragraf. Paragraf pertama, topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas. Ya, tadi sudah jelas ya, apa yang dibahasnya yaitu tentang seorang penemu lampu pijar Thomas Alva Edison ya. Membahas tentang lampu pijar. Kemudian paragraf kedua, deret dan penjelas siapakah Thomas Alva Edison. Ya, tadi juga sudah ada ya, tinggal kalian simak baik-baik kemudian ditulis di sini. Paragraf ketiga, deret penjelas, masih deret penjelas ya. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Yang keempatnya,
kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis ya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison ya. Sikapnya itu pantang menyerah. Oke, lanjut. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Nah, ya harusnya kenapa disajikan ini penemu-penemu agar kalian bisa mencontoh sikap teladannya, sikap pantang menyerahnya ya, sikap kerja kerasnya. Nah, sekarang kita ke sini. Ayo berdiskusi. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00 Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Nih Siti sedang belajar ya anak-anakku. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ya, ini beda dengan Siti ya. Kalau Siti rajin, kalau adiknya malas ya. Kurang disiplin. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, terbukti yang dipakai lampu belajar oleh Siti itu masih hidup, masih menyala ya, karena dirawat dengan baik dan benar. Berbeda dengan adiknya ya. Berdasarkan tes di atas, diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Oh, apa haknya? Tadi sudah jelas di teks tadi ya. Siti diberikan lampu belajar oleh ayahnya. Kemudian apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Oh, sama-sama mendapatkan haknya ya. Sama-sama diberikan lampu belajar. Kemudian 3. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Tadi sudah jelas ya. Siti dengan tanggung jawabnya membersihkannya ya, merawatnya ya, sesuai dengan kegunaannya ya, ketika belajar dipakai, ketika tidak belajar dimatikan ya. Siti berarti sudah memiliki rasa tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah diberikan oleh ayahnya. Kemudian apakah Siti menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Yang tadi ya, yang 3 ya. Kemudian apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Nah, kalian bisa jawab sendiri bagaimana adiknya tadi ya. Kemudian yang kelima, apa manfaatnya ketika ia menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah, kalau tanggung jawab tadi apa manfaatnya? Barangnya masih bisa dipakai. Ya, manfaatnya bagi kita masih bisa digunakan ya. Bukan itu saja ya, silahkan kalian eksplor lebih jauh. Baik, amatilah benda-benda yang menjadi hakmu. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Di sini Bapak hanya 3 ya, 3 saja lah cukup ya. Nama bendanya sandal, sudah tentu kalian punya semua sandal ya. Kemudian sepatu juga sudah tentu kalian punya. Yang ketiga terserah ini kalian ya, mau diisi sepeda ya, mau diisi handphone ya, yang kalian miliki saja benda ya. Terserah. Bagaimana kamu menggunakannya ditulis di sini ya, kolom sini. Kemudian bagaimana kamu merawatnya ya. Kalau sandal diapain tuh cara merawatnya, sepatu tuh diapain cara merawatnya ya. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Nah, ini juga tuh diisi ya. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Nah, ya. Kalau sepatu kalau dirawat ya sudah tentu ada manfaatnya ya. Nyaman dipakainya, bersih, enak ya, awet ya. Oke, itu saja yang harus kalian isi di tabel ini. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab?
Nah, silakan ditulis di sini. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Ya, sama dengan yang tadi ya. Kemudian, apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Ya, sama dengan yang tadi ya. Ini tentang PPKN ini tentang tanggung jawab. Di mana tanggung jawab itu sangat penting ya. Dibutuhkan oleh seseorang, oleh kita ya. Karena sudah barang tentu orang yang bertanggung jawab akan ada haknya ya, akan ada manfaatnya ya. Baik ya. Nah, setelah itu orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, itulah ya kegunaannya, manfaatnya masih bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Oke, ya untuk kali ini di pembelajaran 4 ini hanya itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bertanggung jawab. Ya. Dan menghargai para penemu-penemu dan bisa mengambil hikmahnya atau mengambil pelajaran dari seorang penemu. Ya, yaitu sikap pantang menyerah, ya bertanggung jawab, kemudian semangat tentunya ya anak-anakku. Untuk besok ya hari Rabu, kalau melihat kalender pendidikan besok itu cuti bersama ya, jadi besok libur ya, besok libur, kemudian hari Kamis juga libur sampai dengan hari Jumat masih cuti bersama. Nggak tahu nih kalau hari Sabtu ya. Ya nanti mungkin di sekolah ada edarannya ya, tunggu saja. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.